Pernah nggak Anda berdiri di tempat yang gelap banget, jauh dari lampu kota, terus lihat ke atas, ada jalur cahaya kayak kabut gitu melintang di langit? Ah, Bima Sakti ya, galaksi kita. Iya, nenek moyang kita mungkin nyebutnya tulang punggung malam. Rasanya ada ikatan lama banget antara kita manusia sama bintang-bintang. Carl Sagan juga bilang di Kosmos, kosmos adalah segala yang ada, pernah ada dan akan ada. Dalam banget ya rasanya. Betul, selalu bikin kita mikir. Oke, yuk kita telusuri lebih dalam soal ini. Jadi, pembahasan kita kali ini mau nyelami akar pemikiran ilmiah. Kita pakai panduan dari bab 7 buku Kosmosnya Carl Sagan. Oke. Jadi gimana manusia pertama kali coba paham alam semesta tapi nggak pakai mitos lagi, mulai pakai akal gitu ya? Ya, itu dia. Gimana mereka mulai misahin, mana nih yang fakta, mana yang fantasi pas lihat langit malam. Pergulatan awal lah ya, antara sains sama tahayul. Tepat. Misi kita nih, menelusuri jejak perubahan itu. Dari mitos ke logika. Ternyata, udah ribuan tahun lalu mulainya. Jadi, penelusuran ini bakal bawa Anda kembali ke masa-masa penting itu. Saat pertanyaan-pertanyaan besar tentang jagat raya, pertama kali dijawab pakai cara baru, yang rasional. Kita mulai dari Ionia. Ini daerah pesisir Turki modern sama pulau-pulau Yunani sekitar abad ke-6 sampai ke-4 sebelum Masehi. Tempat strategis ya, ketemunya banyak peradaban. Afrika, Asia, Eropa. Iya, jadi pusat perdagangan, banyak ide baru berseliweran. Dan menariknya, ini bukan pusat kekuasaan besar. Jadi mungkin lebih bebas buat mikir beda. Bisa jadi. Dan di sanalah, menurut Sagan, muncul gagasan hebat. Semacam kesadaran kalau alam semesta ini mungkin bisa dipahami. Maksudnya ada aturan mainnya gitu. Hukum alam. Iya betul, tanpa perlu nyalahin dewa-dewi buat setiap kejadian alam. Mereka mulai percaya dunia ini bisa dimengerti pakai observasi, pakai logika. Wah, itu lompatan besar ya, dari mikir kalau petir itu karena dewa marah. Banget, lompatan konseptual yang luar biasa. Terus, siapa aja nih tokoh-tokoh penting yang memulai ini di Ionia? Ada beberapa nama. Thales dari Miletus, misalnya. Sering disebut ilmuwan pertama. Thales ya, yang katanya bisa nebak gerhana matahari itu. Iya, itu salah satunya. Terus dia juga coba pakai matematika buat hal praktis, kayak ngukur tinggi piramida pakai bayangannya. Oh, jadi nyambungin pengamatan langit sama hitungan praktis ya? Nah, itu. Terus ada Anaximander, juga dari Miletus. Idenya lebih berani lagi. Gimana tuh? Dia bilang bumi itu melayang bebas, nggak ditopang apa-apa. Melayang bebas. Wah, itu pasti kedengeran aneh banget waktu itu. Kan biasanya percaya bumi datar, ditopang pilar lah, kura-kura raksasa lah. Makanya radikal banget. Dia juga spekulasi soal asal-usul kehidupan dari lumpur, terus ada dunia lain yang nggak kehitung jumlahnya. Tanpa campur tangan pikiran ilahi. Gila sih idenya untuk zaman itu. Terus, ada lagi yang coba memahami materi itu sendiri kan? Kayak udara. Betul, Empedokles. Dia ini pinter banget. Pakai alat namanya klepsidra, kayak gayung air gitu. Oh, yang buat nunjukin udara itu ada. Gimana caranya? Jadi kalau lubang atas klepsidra ditutup jari, air di dalamnya nggak bisa keluar lewat lubang bawah. Oke. Nah, itu bukti ada sesuatu yang nggak kelihatan nahan air itu keluar. Sesuatu itu ya udara. Dia membuktikan materi tak kasat mata itu ada lewat percobaan sederhana. Keren banget. Eksperimen sederhana tapi dampaknya besar ya. Ini membuka jalan buat siapa? Demokritus. Tepat sekali. Demokritus dari Abdera. Dia yang mencetuskan kata atom. Atom artinya tak terpotong ya. Iya, jadi dia bayangin semua benda itu tersusun dari partikel-partikel kecil yang udah nggak bisa dibagi lagi. Dan ada ruang kosong di antaranya. Jadi intinya alam semesta itu isinya cuma atom dan kehampaan. Itu udah kayak fisika modern ya dasarnya. Persis. Bayangin, 2400 tahun lebih yang lalu. Meski detail atomnya ya belum pas, tapi konsep dasarnya itu revolusioner. Nggak ada dewa, nggak ada sihir, cuma materi fisis. Dia bahkan mikir kalau pikiran dan persepsi kita itu juga proses fisis dari materi. Betul, materi yang kompleks katanya. Luar biasa sih pemikirannya.
Dan ada anak Sagoras juga yang bawa gagasan Ionia ini ke Athena. Yang soal setetes krim di anggur gelap itu ya. Iya, itu eksperimen pikirannya buat nunjukin ada perubahan di alam yang terlalu halus buat kita lihat langsung, tapi bisa disimpulkan. Dia juga yang bilang, bulan itu cuma mantulin cahaya matahari kan? Nah, itu dia. Dan dia bilang matahari itu bukan dewa, tapi batu pijar raksasa. Lebih besar dari seluruh Peloponnesus, katanya. Wah, ini pasti bikin heboh ya. Banget, menganggap matahari dan bulan cuma benda material itu dianggap nggak sopan, impiety. Dia sampai diadili gara-gara itu. Ironis ya, pencerahan baru mulai, udah dihadang penindasan. Semangat bertanya malah dianggap ancaman. Betul. Jadi intinya, para pemikir Ionia ini mencoba memahami dunia pakai observasi, eksperimen sederhana, logika. Mereka menantang penjelasan supranatural. Tapi, apa semua pemikiran baru waktu itu jalurnya sama kayak orang Ionia? Enggak juga sih. Ada jalur lain. Di waktu yang kurang lebih sama, muncul Pitagoras dari Samos. Pitagoras. Yang terkenal sama teorema segitiga siku-siku itu. Iya, itu dia. Tapi dia melihat alam semesta ini beda lagi, lewat kacamata matematika. Buat dia, angka itu bahasa kosmos. Semuanya punya harmoni matematis. Dia juga yang pertama bilang bumi itu bulat ya. Kemungkinan besar iya. Mungkin dia lihat bentuk bayangan bumi di bulan pas gerhana, terus mikir, wah ini kayaknya bulat nih. Matematika sebagai kunci alam semesta. Ide yang kuat banget ya. Sampai sekarang juga masih terasa. Tapi bukannya ada sisi gelapnya juga dari kaum Pitagorian. Nah, ini bagian yang menarik sekaligus jadi peringatan dini. Mereka nemuin bilangan irasional. Bilangan irasional? Kayak akar kuadrat dari 2 gitu. Betul, angka yang nggak bisa ditulis sebagai perbandingan dua bilangan bulat. Nah, penemuan ini ngerusak ide mereka soal harmoni kosmos yang sempurna pakai rasio bilangan bulat. Terus gimana? Saking dianggap mengganggunya, penemuan ini malah coba mereka sembunyikan. Disembunyikan. Kenapa? Karena nggak sesuai sama keindahan atau harmoni yang udah mereka yakini. Ini nunjukin gimana sistem yang kelihatannya rasional, kayak matematika, pun bisa jadi dogma kaku. Mereka lebih milih keyakinan daripada bukti matematis yang ada di depan mata. Wah, menarik. Jadi dari awal pun udah ada potensi sains itu menolak bukti demi keyakinan ya. Ini jadi jembatan ke cara lain orang menafsirkan langit yang mungkin lebih fokus ke keyakinan daripada bukti. Tepat sekali. Sekarang kita perlu bedain nih dua cara orang lihat langit zaman dulu. Pertama, ada astronomi praktis. Yang buat kebutuhan sehari-hari ya. Iya, penting banget buat hidup. Bikin kalender, nentuin kapan harus nanam, buat navigasi kapal di laut, baca pola bintang dengan benar itu soal hidup dan mati. Oke, terus yang kedua? Yang kedua, astrologi. Ini berkembang dari ide kalau posisi benda-benda langit, terutama planet-planet kan artinya pengembara. Itu nentuin nasib manusia. Awalnya mungkin buat raja atau negara gitu ya. Iya, awalnya gitu. Terus lama-lama berkembang jadi buat nasib pribadi masing-masing orang. Dan astrologi ini kan populer banget ya. Pengaruh budayanya kuat. Sampai banyak kata-kata kita sekarang asalnya dari sana. Banget. Ptolemy yang kerja di perpustakaan Alexandria itu punya peran besar nyusun tradisi astrologi Babilonia jadi bentuk yang kita kenal. Contoh katanya apa aja tuh? Kayak disaster dari bahasa Inggris artinya bintang buruk, terus influenza dari kata pengaruh astral, atau Mazel Tov dalam Yahudi artinya konstelasi baik. Bahkan kata consider, mempertimbangkan, itu aslinya mungkin berarti bersama planet-planet. Wah, iya juga ya. Nggak kepikiran sebegitu dalamnya meresap ke bahasa dan cara pikir kita. Iya. Tapi kalau dilihat dari kacamata sains modern, gimana sih astrologi ini? Apa aja kritik utamanya? Kritiknya banyak sih. Pertama, soal bukti dan kemampuan prediksinya. Contohnya? Contoh klasik yang Sagan sering pakai, anak kembar. Mereka lahir di waktu dan tempat yang hampir sama persis. Harusnya horoskopnya sama dong. Iya, logikanya gitu. Tapi kita tahu kan, nasib anak kembar itu bisa beda jauh banget. Nah, astrologi gimana jelasin ini? Susah. Benar juga. Terus apa lagi? Ramalan astrologi itu seringnya umum banget dan ambigu. Bisa cocok buat siapa aja. Coba deh Anda bandingin ramalan zodiak di 2 koran atau majalah beda, buat hari yang sama. Oh iya, sering beda-beda ya? Atau malah kontradiktif. Nah, itu dia. Nggak konsisten.
Anda mungkin pernah baca ramalan bintang terus mikir, loh, ini kayaknya bisa buat siapa aja deh. Ya karena memang sifatnya umum banget. Dan para astrolognya sendiri gimana? Apa mereka sepakat? Itu juga masalah. Mereka sering nggak sepakat cara ngebaca atau interpretasi horoskop yang sama. Kalau diuji secara ilmiah, mereka gagal secara konsisten mencocokkan horoskop dengan profil kepribadian orang, apalagi nebak masa depan. Jadi secara ilmiah dasarnya lemah ya. Bisa dibilang gitu, kekuatan prediktifnya nggak terbukti. Tapi anehnya astrologi tetap aja populer ya. Kolom ramalan bintang gampang banget ditemuin di mana-mana. Jauh lebih gampang daripada info astronomi. Betul, Sagan sendiri cerita dia lebih sering ditanya, zodiaknya apa pak? Daripada ditanya soal penemuan sains terbaru. Kenapa ya daya tariknya kuat banget? Ini mungkin nyentuh ke kebutuhan psikologis kita yang dalam. Manusia tuh kayaknya punya kerinduan buat merasa terhubung sama sesuatu yang lebih besar, sama kosmos. Pengen merasa punya tempat gitu ya di alam semesta yang luas ini? Iya, pengen merasa berarti. Nah, astrologi itu nawarin semacam cerita, rasa keteraturan, dan koneksi personal sama langit. Meskipun mungkin ilusi, tapi rasanya nyaman. Keinginan buat terhubung ini kayaknya emang ada ya. Bisa dilihat di mana-mana. Kayak di bendera negara. Nah, contoh bagus. Hampir seperempat negara di dunia itu pakai simbol bintang, bulan, atau matahari di benderanya. Oh iya ya, banyak juga ternyata. Itu kayak upaya kolektif buat ngambil legitimasi atau kekuatan dari langit. Semacam pengakuan pada keagungan kosmos dan keinginan buat jadi bagian darinya. Kita memang rindu koneksi sama si tulang punggung malam itu. Jadi keinginan buat nyambung sama kosmos itu wajar dan nyata. Cuma mungkin astrologi bukan cara yang pas buat memenuhi kerinduan itu. Menurut Sagan sih gitu. Koneksi kita yang sebenarnya sama kosmos itu jauh lebih dalam, lebih fundamental daripada yang ditawarin astrologi. Maksudnya gimana? Kita ini terhubung lewat asal-usul atom di badan kita. Atom-atom ini kan ditempa di dalam bintang-bintang miliaran tahun lalu. Ah, iya, kita ini debu bintang. Betul, kita terhubung lewat evolusi kehidupan di bumi yang dibentuk sama kondisi kosmik. Lewat pemahaman kita soal hukum alam yang ngatur semuanya. Itu koneksi yang didasarkan penemuan sains, bukan ramalan. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih, perjalanan kita di bab 7 kosmos ini, kita mulai dari Ionia, tempat lahirnya upaya memahami alam semesta pakai akal dan observasi, bukan mitos. Iya, lewat tokoh-tokoh kayak Thales, Anaximander, Empedokles, Demokritus, Anaxagoras. Mereka merintis jalan meskipun nggak mudah. Terus kita lihat Pitagoras, yang fokus ke matematika, tapi juga ngasih contoh bahaya dogma. Lalu kita kontraskan sama astrologi, yang meskipun lemah secara ilmiah, tetap populer karena nyentuh kerinduan manusia akan makna dan koneksi kosmik. Jadi, apa nih intisari utama yang bisa kita ambil dari semua ini? Intinya, pertarungan gagasan ini antara mikir kritis pakai bukti lawan tahayul atau dogma itu udah ada sejak ribuan tahun lalu di Ionia dan masih relevan banget sampai sekarang, apalagi di zaman informasi kayak gini. Jadi, belajar sejarah ini bantu kita ya? Iya, bantu kita punya perspektif. Gimana semangat bertanya, mengamati, menguji, bedain fakta dari fantasi itu dimulai. Kita ini bisa dibilang pewaris tradisi Ionia dalam usaha memahami kosmos apa adanya, bukan apa maunya kita. Para filsuf Ionia itu hebat banget ya, naruh fondasi kalau alam semesta ini bisa loh diketahui pakai akal manusia. Tapi sejarah juga nunjukin betapa rapuhnya kemajuan itu. Betul. Anaxagoras dipenjara, karya Demokritus banyak yang hilang, perpustakaan Alexandria hancur. Yang mungkin di dalamnya ada gagasan heliosentris Aristarchus yang udah ada jauh sebelum Kopernikus ya. Kemungkinan besar iya, hampir 2000 tahun sebelumnya. Gila. Dan ini ngarah ke satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan nih. Semangat Ionia itu kan penyelidikan bebas, rasional, nggak takut nantang dogma. Sempat padam lama banget, berabad-abad. Ya. Coba deh kita bayangin bareng-bareng, seandainya semangat itu terus nyala tanpa hambatan selama 2500 tahun terakhir ini. Kira-kira sejauh mana ya pemahaman kita soal kosmos sekarang? Pengetahuan apa aja yang mungkin udah kita buka? Dan bakal kayak apa ya peradaban kita hari ini? Wah, itu pertanyaan besar ya. Sesuatu buat kita pikirin lebih lanjut.